Hello family members, welcome back to my channel. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dika Riansyah, NIM 1502417. Halo semua, aku Evangeline Vivian Gabriela Namitupolo, NIM 1552422. Halo semuanya, kenalin aku Shalomika Kesalonika Agatha Sihaan, NIM aku 1552427. Oke, halo semua. Aku Satria Aritama Putra Baban. NIM-nya 1552420. Halo, aku Juan Barnabi Ginting, NIM-nya 1582402. Halo semuanya, aku Muhammad Rizky Salam dengan NIM 158240005. Terima kasih. Matematika merupakan ilmu dasar yang sangat penting dan memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Salah satu cabangnya yang paling berpengaruh adalah kalkulus yang mencakup materi, diferensial, dan juga integral. Kalkulus ini tidak hanya digunakan dalam pengembangan teori, tetapi juga berbagai aplikasi nyata yang berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Salah satu contoh historis yang menonjol ya, dari penerapan kalkulus ini adalah karya dari Christian Huygens pada tahun 1673. Huygens berupaya meningkatkan akurasi alat ukur waktu dalam mempelajari gerak bandul pada jam. Ia menemukan bahwa bandul biasa tidak menghasilkan ayunan yang isokronik atau periodenya itu konstan, sehingga diperlukan pendekatan ilmiah yang menciptakan desain yang lebih presisi. Melalui analisis matematika dan juga fisika, Huygens menyadari bahwa lintasan bandul yang ideal bukanlah berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk kurva sikloid. Dan bentuk kalkulus, Huygens menganalisis gerakan benda di bawah pengaruh gravitasi dan merancang jalur bandul yang memungkinkan gerak isokronik tadi. Berdasarkan penemuan ini, kelompok kami merancang sebuah demonstrasi untuk menguji apakah periode pada pendulum tersebut benar-benar konstan dengan ketika diayunkan pada sudut yang lebih besar dari 4 derajat guna membuktikan keakuratan konsep tersebut. Nah, dasar dari pembuatan proyek ini itu adalah pendulum. Tahu nggak sih pendulum itu apa? Pendulum itu sistem yang bergerak dan bergetar secara periodik yang terdiri dari benda dengan massa tertentu dan dikaitkan dengan tali. Nah, pendulum ini tadi itu menjelaskan tentang konsep gerak osilasi. Tahu nggak sih kalau misal gerak osilasi itu punya frekuensi, amplitudo, simpangan, sama periode. Nah, periode itu adalah jumlah baiknya waktu yang diperlukan untuk membuat satu getaran penuh. Terus apa sih hubungannya periode sama sikloid? Jadi aku bakal jelasin tentang sikloid. Jadi apa sih sebenarnya sikloid itu? Sikloid itu kurva yang terbentuk dari suatu lintasan sebuah titik dari keliling lingkaran yang dia menggelinding tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus yang datar. Jadi kurva ini masuknya ke kategori kurva parametrik dan punya bentuk yang khas kayak gelombang, kan? Jadi secara matematis kalau misalkan sebuah lingkaran dengan jari-jari R menggelinding sejauh sudut T, itu nanti dalam radian, maka lintasan titik pada keliling lingkaran itu dinyatakan melalui persamaan parametrik xt sama dengan rt min sin T dan yt sama dengan r1 min cos T. Kalau bingung nih. Nah, jadi sikloid ini punya beberapa sifat. Dia panjang satu lengkungan penuhnya itu bakal bernilai 8R dan luas area di bawah lengkungannya itu 3πr kuadrat, yaitu 3 kali luas lingkaran pembangkitnya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara periode dengan sikloid itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari periode di sini adalah T sama dengan 2π akar L per J. Nah, kita tahu bahwa pendulum itu waktunya akan sama jika derajatnya adalah 2 sampai 4 derajat. Nah, di sini ada terobosan dari astronomi dari Belanda yaitu bernama Christian Huygens. Dia meneroboskan untuk sikloid. Nah, dengan sikloid ini berapapun derajatnya itu waktunya akan tetap sama. Nah, dengan sikloid itu maka jika kita dari titik manapun itu periodenya akan sama. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, artinya sikloid itu merupakan sebuah bentuk yang berasal dari sebuah lingkaran yang mempunyai jari-jari R yang dia diputar secara garis horizontal. Kita dapat mengetahui panjang lengkungan dari sikloid tersebut melalui rumus turunan 2 kubah, di mana X sama dengan A dalam kurung T kurang sin T, Y sama dengan A dalam kurung 1 kurang cos T. Kemudian diturunkan, lalu diintegralkan dari 0 sampai 2V. Kemudian di akar jarak resultan artinya dari X T kuadrat tambah Y T kuadrat. Dihasilkan bahwa L sama dengan
8A. Dari situ kita mengetahui bahwa panjang lengkungan dari sikloid tersebut adalah 8 kali jari-jari lingkaran pembuatnya. Berikutnya akan dicari panjang tali agar periode pendulum sikloidnya adalah 2 second. Seperti yang kita tahu, dengan sudut simpangan sebesar 2 derajat sampai 4 derajat, periode pendulum sikloid akan sama dengan pendulum biasa. Selain itu, diketahui juga bahwa periode pendulum sikloid akan sama di setiap titik simpangannya. Oleh karena itu, dapat dihitung menggunakan persamaan, yaitu P sama dengan 2pi dikali akar L per G. Dari hasil perhitungan akan didapatkan panjang tali sebesar 0,99386 meter. Nah, sekarang aku mau jelasin perhitungan dan pembuatan peraga pendulum sikloidnya. Nah, pendulum sikloid itu kan terdiri dari sisi sikloidnya dari dua sisi, kemudian ada tali dan ada pemberatnya. Nah, dari kedua sisinya kita hanya membutuhkan setengah dari bagiannya. Jadi, jika ada satu sikloid itu nanti dibagi 2, lalu yang satu dicerminkan agar dia membentuk pendulum sikloid seperti ini. Untuk membuat periodenya itu menjadi 2 sekon, dibutuhkan tali sepanjang 1 meter. Sedangkan panjang lintasan si sikloidnya itu adalah 8A. Sehingga kita dapat mencari jari-jari lingkaran dari pembuat sikloidnya. Setelah dihitung, L sama dengan 4A. 0,99386 sama dengan 4A, sehingga didapat jari-jarinya 0,2485. Nah, itu setara dengan 0,25. Sehingga untuk membuat alat peraga ini, kami pertama-tama membentuk lingkaran dengan jari-jari 0,25, kemudian memutarnya. Nah, untuk panjang vertikal dan panjang horizontalnya sendiri, kami dapat menghitungnya dari panjang vertikal si sikloidnya itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, kita dapat bahwa panjang vertikalnya adalah 0,5 meter. Kemudian panjang horizontalnya yaitu 1/2 keliling lingkaran pembuat sikloidnya. Didapat bahwa panjang horizontalnya itu adalah 0,78. Sehingga kami dapat membuat sikloidnya itu dengan presisi karena kami sudah mengetahui panjang lengkungannya, horizontalnya dan vertikalnya. Jadi ini adalah hasil dari pembuatan alat peraga kami. Di sini kami memakai bentuk sikloidnya ini dengan styrofoam. Ada 2 ya. Kemudian di sini kami pakai talinya yang tidak elastis. Kemudian juga kami memakai alat berat bola seperti ini. Ada kaktus yang untuk backgroundnya agar dia bisa lurus dan bisa benar gitu.